telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini sedikit saya jelaskan ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan sebagai misteri, yaitu tujuan rahasia Tuhan terkait dengan keselamatan melalui Kristus. Tapi dalam pengertian lain, misteri Kristus tidak lain adalah bahwa orang-orang non-Yahudi termasuk dalam tubuh Kristus bukan hanya orang-orang Yahudi sejati. Ini adalah informasi baru bagi banyak orang Yahudi. Bahkan mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, karena misteri ini tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi dipisahkan dari orang-orang non-Yahudi dan bahkan tidak bisa beribadah di area yang sama. Bahkan para nabi Perjanjian Lama tidak selalu memahami dengan tepat apa yang mereka nubuatkan ketika mereka meramalkan tentang Kristus dan bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi akan dikumpulkan menjadi satu. Dan Paulus memberitahu kita apa yang sudah kita pelajari dalam buku Kisah Para Rasul. Petrus adalah rasul yang pelayanannya terutama ditujukan kepada orang Yahudi, mereka yang termasuk dalam orang-orang yang sunat. Tetapi Paulus dikirim kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak begitu akrab dengan perjanjian Abraham atau hukum perjanjian lama. Nah, orang-orang non-Yahudi itu seperti cabang-cabang liar ya, kalau kita bisa gambarkan, itu yang dicangkokkan ke batang pohon. Orang Israel sejati adalah pohon itu. Dan begitu orang-orang Yahudi yang percaya pada Injil dicangkokkan, hanya lebih mudah karena mereka berasal dari batang yang asli gitu, stok yang asli gitu. Mereka adalah Israel sejati. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Israel yang sejati bukanlah sama dengan Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Orang-orang tidak diselamatkan hanya karena lahir sebagai seorang Yahudi. Mereka diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ayo kita sambung lagi ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ya, ini sangat kuat ya. Dan membutuhkan sedikit iman untuk memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan untuk menjadi pelayan anugerah Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Mengapa Paulus dipilih untuk ini? Tidak ada alasan lain selain Tuhan memutuskan untuk memilihnya untuk tugas ini. Ya, haruslah diingat bahwa kita menjadi siapa itu anugerah Tuhan. Demikian juga orang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Demikian juga jika ada yang bisa berkhotbah, diberi kesempatan memimpin dimanapun, itu juga anugerah Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Nya kita bisa meneruskan iman ini juga kepada generasi selanjutnya. Dan Paulus mengatakan bahwa ia menganggap dirinya sebagai yang paling rendah dari semua orang, karena menyadari pada awalnya kita ingat ya,
Paulus adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dan mungkin dianggap aneh ya, kok bisa penganiaya jemaat sekarang dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Ayat 11 mengatakan demikian, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan juga jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, artinya Tuhan selalu ada. Dia nggak pernah pergi liburan gitu ya, healing itu nggak pernah ya. Atau istirahat, minum kopi gitu ya. Kemudian dia tidak pernah juga memiliki pengganti untuk berbicara untuknya atau orang yang juru bicara, tidak perlu. Dia selalu siap mendengar. Dia bisa mendengar sejuta doa sekaligus. Dan dalam nama Yesus kita bisa langsung masuk ke ruang katanya dan berbicara langsung dengannya kapan saja. Dan yang terbaiknya adalah kita tidak perlu takut. Kita bisa memiliki kepercayaan diri karena kita ada di dalam Kristus. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, itu karena seperti ya orang Kristen, orang yang percaya khawatir tentang Paulus ya, mengetahui bahwa dia berada dalam penjara dan menderita berbagai jenis kekurangan yang tidak diketahui. Mereka takut bahwa mungkin hal yang sama akan terjadi pada mereka. Tapi Paulus memberi semangat pada mereka. Jangan berkecil hati karena aku. Saya baik-baik saja kok. Demikian juga kalian semua pasti baik-baik. Ayat 14, itulah sebabnya aku suruh kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Paulus memiliki hati seorang gembala. Lebih memikirkan umatnya yang ada di Kristus daripada dirinya sendiri yang saat itu sedang di penjara. Dia tahu. Dia ingin umatnya tahu bahwa yang terburuk yang bisa dilakukan dunia yang tidak bersahabat, yang tidak adil ini kepada kita, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan bahwa suatu hari nanti kita semua akan berbagi berkat yang kekal dalam kerajaan surga. Ya, ada kemungkinan bahwa keagungan yang belum terungkap akan mempesona kita sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak akan mengingat hal-hal buruk yang terjadi saat kita ada di tengah-tengah dunia ini. Yang mengetahui hal ini seharusnya ya mendorong kita ya untuk lebih mengenal Tuhan dan belajar dari Tuhan lebih banyak lagi. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.